Makan mie instan setiap akhir bulan itu biasa. Tapi makan mie instan sambil mirror selfie pakai iPhone 17 Pro Max di depan lift kantor orang biar kelihatan berada, itu baru namanya seni. Seni memaksakan diri. Pernah kepikiran gak, kenapa ada orang yang buat bayar parkir aja masih ngubuk-ngubuk receh di kantong, tapi di genggamannya ada HP seharga motor matic terbaru? Kenapa kita lebih takut dianggap gak punya oleh orang asing daripada beneran gak punya di rekening sendiri? Selamat datang di realita yang agak pahit, tapi perlu kita telan bareng-bareng. Pernah gak sih lo lagi nongkrong di warkop atau naik ojol, terus lo ngelihat ada orang yang, mohon maaf nih, dari penampilannya kayaknya lagi berjuang banget sama ekonomi, tapi di tangannya megang iPhone seri terbaru yang kameranya bubble quadruple atau apakalah itulah desain barunya. Kayak ada logika yang gak sinkron. Gue gak menghakimi ya, tiap orang bebas beli apa aja pakai duit mereka. Tapi gue pengen kita bedah bareng. Kenapa sih kita, terutama generasi kita yang katanya melek literasi keuangan, malah sering kejebak dalam lomba gengsi yang sebenarnya kita sendiri gak mampu ikutin. Kita harus akui satu hal, Apple itu jenius. Mereka gak jualan HP, mereka jualan status. Coba deh lo pikir, di tongkrongan sekarang, iPhone itu udah kayak paspor buat dianggap sukses atau anak hits. Lo pakai baju lungsuran, asal HP-nya iPhone, lo ngerasa derajat lo naik satu strip. Ada perasaan bangga pas naruh HP di meja dengan posisi layar madep bawah. Biar apa? Biar logonya kelihatan, bos. Ini yang gue sebut dengan status signaling. Kita haus banget sama validasi. Kita takut dibilang miskin atau gak mampu. Padahal ironisnya, buat dibilang mampu itu, kita rela bikin diri kita beneran gak mampu secara finansial. Kita beli barang mahal buat bikin orang yang sebenarnya gak kita sukai merasa terkesan. Kan aneh. Logika lo di mana? Biasanya nih kalau ditegur, argumen andalannya adalah, tapi kan iPhone itu investasi bro, harga jual stabil, gak kayak Android yang harganya terjun bebas. Oke, dengerin gue ya, investasi itu sesuatu yang nilainya naik atau menghasilkan cash flow, emas, saham, atau lo ikut bootcamp skill baru. Kalau lo beli HP 25 juta, tahun depan lo jual jadi 18 juta, lo itu rugi 7 juta. Itu namanya depresiasi, bukan investasi. Kecuali lo itu konten kreator yang emang dapat duit dari hasil video itu iPhone. Tapi kalau iPhone lo cuma dipakai buat scrolling TikTok 8 jam sehari, balas chat lagi apa, kegebetan yang gak bales-bales, atau sekedar buat mirror selfie di lift kantor orang, ya itu mah konsumsi murni. Jangan pakai kedok investasi buat ngebenerin impulsif lo. Itu namanya financial denial. Mari kita hitung-hitungan, karena angka nggak pernah bohong. Kita pakai simulasi gaji UMR Jakarta, let's say 5 juta sebulan. Harga iPhone 17 Pro Max berapa sekarang? Anggaplah karena inflasi dan teknologi baru, harganya nyentuh 23 sampai 25 juta. Kalau lo beli cash, itu artinya lo kerja 5 bulan tanpa makan, tanpa bayar kos, tanpa beli bensin, cuma buat benda kotak itu. Tapi kan gue cicil bang, cuma 1,8 juta sebulan kok. Nah, di sini jebakannya.
1,8 juta dari 5 juta itu udah hampir 40% gaji lo. Lo cicil selama 12 atau 24 bulan. Selama 2 tahun ke depan, lo udah menggadaikan kebebasan lo. Lo gak bisa pindah kerja dengan gampang karena ada tanggungan cicilan. Lo gak bisa nabung dana darurat. Dan yang paling sedih, pas cicilan lo lunas di tahun kedua, iPhone 19 udah keluar. Lo bakal ngerasa HP lo udah kuno lagi, dan siklusnya bakal berulang. Lo bakal nyicil lagi. Lo terjebak di roda hamster yang namanya budak korporat demi gengsi. Coba deh lo jujur sama diri sendiri. Apa sih yang beneran lo butuhin sekarang? Banyak dari kita yang HP-nya iPhone terbaru, tapi tidur masih di kasur lantai yang tipis banget. Atau makan masih mie instan tiap akhir bulan. Atau yang paling parah, belum punya asuransi atau tabungan sama sekali. Bayangin, uang 20-an juta itu kalau lo alokasikan ke hal lain, lo bisa ambil kursus sertifikasi yang bisa bikin gaji lo naik jadi 10-15 juta. Lo bisa mulai bisnis sampingan kecil-kecilan. Lo bisa benerin nutrisi makan lo biar gak gampang sakit. Masalahnya, hasil dari investasi diri itu gak langsung kelihatan. Gak bisa dipamerin di Instagram story dalam semalam. Beda sama iPhone. Begitu lo pegang, dunia atau paling gak followers lo langsung tahu lo punya barang mahal. Kita lebih milih kelihatan kaya daripada beneran kaya. Dan itu adalah red flag terbesar dalam hidup. Tapi bang, gue gak enak sama temen-temen. Semuanya pakai iPhone. Kalau foto bareng mintanya di airdrop. Kalau gue pakai Android, gue dikucilkan. Nah, ini dia nih racun sosial yang paling jahat. Lo sadar gak sih lo lagi dipalak secara halus sama lingkungan lo? Kalau lo punya teman yang ninggalin lo, atau ngecek gara-gara hasil foto lo gak seestetik filter bawaan Apple, let me tell you something. Lo gak butuh HP baru, lo butuh teman baru. Serius deh, lingkungan yang toksik itu yang bikin dompet lo boncos. Mereka menciptakan standar semu, dan Apple tahu banget celah psikologis ini. Makanya mereka bikin ekosistem yang ngikat. Habis beli iPhone 17 Pro Max, lo ngerasa kurang kalau gak ada AirPods Pro. Rasanya tangan kosong kalau nggak ada Apple Watch Ultra, terus iPad, terus MacBook. Tanpa sadar, lo udah ngeluarin duit seharga DP rumah subsidi buat gadget starter pack. Pertanyaannya, apakah produktivitas lo naik sebanding sama pengeluaran lo? Atau lo cuma jadi konsumtif yang lebih canggih aja? Kalau lo pakai MacBook Pro M4 cuma buat ngetik di Google Docs atau nonton Netflix, sorry to say, lo lagi bakar duit bapak lo atau duit masa depan lo. Terus solusinya gimana? Gue pengen ganti HP nih. HP gue udah kentang banget. Gue kasih rumus simple biar lo gak sesat. Namanya aturan buy thrice. Kalau lo gak mampu beli barang itu sebanyak 3 kali secara cash saat ini juga, berarti lo belum mampu beli barang itu. Contoh, harga iPhone 17 Pro Max itu 25 juta. Lo baru boleh beli kalau di rekening lo ada duit dingin, minimal 75 juta. Kenapa? Biar kalau HP itu hilang, rusak atau kejebur got besoknya, finansial lo gak goyah, lo gak bakal nangis darah.
Kalau tabungan lo cuma 26 juta, terus lo nekat beli HP 25 juta, sisanya sejuta buat hidup, itu bunuh diri finansial. Turunin ego lo. Beli HP sesuai budget. Android harga 3-5 jutaan sekarang udah canggih banget bro. Layar udah AMOLED, kamera udah jernih, baterai badak. Fungsinya sama, buat komunikasi, kerja, hiburan. Bedanya cuma di gengsi. Dan percayalah, gengsi gak bakal bayarin biaya rumah sakit lo kalau lo sakit. Gue gak bilang lo gak boleh punya iPhone 17 Pro Max. Apple emang bagus, ekosistemnya nyaman, kameranya emang juara, build quality-nya top. Tapi punya iPhone itu harus jadi reward karena lo udah sukses, bukan jadi beban buat lo jadi sukses. Posisikan barang mewah sebagai trofi, bukan sebagai alat panjat sosial. Kalau lo mau beli, pastiin lo beli karena butuh fungsinya dan lo emang mampu. Ingat aturan 3 kali tadi. Kalau belum, ya santai aja, pakai HP yang ada. Fokus naikin value diri lo, bukan value barang bawaan lo. Ingat, di akhir hari orang gak bakal ingat HP lo apa. Pas lo meninggal, gak ada yang nulis di batu nisan. Di sini berbaring pemilik iPhone 17 Pro Max 1 TB. Gak ada. Orang bakal ingat karya lo apa, kebaikan lo apa, kontribusi lo apa, dan seberapa waras lo mengatur hidup lo sendiri. Jadilah Gen Z atau milenial yang pintar, bukan yang cuma jago gaya. Jangan biarkan gengsi lo memantul terlalu tinggi sampai lo lupa daratan. Karena kalau jatuh, sakitnya nggak ada obatnya. Mending pakai HP biasa aja tapi tidur nyenyak, daripada HP Pro Max tapi hidup cemas. Gue dari Twing Twing, pamit dulu. Jangan lupa buat mikir pakai akal sehat, bukan pakai nafsu mata. Sampai ketemu di bahasan selanjutnya.